disebut dengan ubin taktil ini diciptakan oleh seorang warga negara Jepang yang bernama Seiichi Miyake. Bapak Seiichi membuat ubin taktil pertama kali pada tahun 1965 karena ingin membantu temannya yang mulai kehilangan penglihatannya. Saat itu Pak Seiichi memikirkan bagaimana caranya membantu penyandang tunanetra agar bisa bepergian ke pusat kota, taman, hingga menggunakan transportasi umum seperti kereta api dengan aman. Pak Seiichi mulai memperkenalkan wedding block pada tanggal 18 Maret tahun 1967. Wedding block pertama kali dipasang di kota Okayama, tempatnya di sebelah sekolah khusus untuk tunanetra. Setelah dipasang di kota Okayama, wedding block buatan Pak Seiichi kemudian dipasang di seluruh stasiun kereta api Jepang mulai tahun 1970-an. Sejak saat itu, tidak hanya Jepang saja yang mulai menggunakan wedding block sebagai pembantu untuk penyandang tunanetra, tapi sudah menyebar ke berbagai negara lainnya. Bahkan pada awal tahun 1990-an, wedding block menjadi salah satu alat bantu standar yang harus ada untuk memudahkan penyandang disabilitas. Peraturan ini ditetapkan setelah Undang-Undang Penyandang Disabilitas disahkan oleh pemerintah Amerika pada tahun 1990-an. Untuk wedding block ini mempunyai dua desain. Yang pertama yaitu wedding block dengan pola menonjol berbentuk lingkaran. Lalu untuk desain yang kedua adalah dengan pola menonjol berbentuk batang atau garis di setiap ubin yang jumlahnya disesuaikan dengan ukuran ubinnya. Setelah dilakukan analisis, dari stasiun sampai dengan jalan perwakilan ditemukan wedding block yang rusak atau hilang. Sebanyak 397 pada desain batang garis. Lalu ada juga desain batang garis yang miring. Dan pada desain menonjol lingkaran hilang sebanyak 194 bagian. Asal-usul wedding block pertama kali diciptakan oleh orang Jepang yang bernama Seiichi Miyake pada tahun 1965. Saat itu kawannya mendadak kehilangan penglihatan. Ia pun berpikir bagaimana caranya supaya temannya itu bisa bepergian tanpa bergantung dengan orang lain, termasuk saat menggunakan transportasi umum seperti kereta api. Wedding block atau ubin taktil dalam bahasa Jepang disebut dengan tenji block yang pertama kali dipasang di kota Okayama dekat sekolah khusus tunanetra pada tahun 1967. Sejak saat itu, banyak tunanetra yang merasa sangat terbantu dengan adanya ubin bertekstur itu. Kemudian, pada tahun 1970-an, seluruh stasiun di Jepang dipasang wedding block. Dan pada tahun 1990-an, ubin itu menjadi alat bantu standar yang wajib ada di fasilitas umum di seluruh dunia. Bahkan dibuat peraturan mengenai wedding block dan disahkan melalui Undang-Undang Penyandang Disabilitas oleh pemerintah Amerika pada tahun 1990-an. Kini, wedding block dibuat dengan berbagai bahan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. Ada yang terbuat dari semen biasa, ada juga yang terbuat dari stainless steel, dan ada juga yang berbahan karet. Bahkan kini, wedding block tak hanya dipasang di jalur pada jalan utama, tapi juga di dalam kereta. Berdasarkan inspeksi yang telah dilakukan, pemasangan wedding block yang terdapat di Jalan Suryatmajan sampai dengan Ramayana sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006, yaitu seperti pemasangan ubin dengan pola garis yang menunjukkan arah jalan dan pola lingkaran atau dot yang menunjukkan tanda berhenti. Dan pemasangan ukuran ubin yang sudah sesuai seperti ubin yang berpola garis mempunyai lebar 2,5 cm
panjang 30 cm dan ketinggian 0,5 cm, serta ubin yang berpola lingkaran atau dot dengan ukuran 2,5 cm dan tinggi 0,5 cm. Dan kami menemukan beberapa kerusakan pada guiding block seperti terdapat beberapa ubin yang hilang, dan pemasangan guiding block yang berwarna perak akan menyulitkan penyandang low vision atau orang yang mengalami penurunan kemampuan penglihatan secara signifikan, karena penyandang low vision relatif sulit untuk mengenali warna perak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan observasi tentang guiding block di daerah Malioboro. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu guiding block. Guiding block atau jalan pemandu adalah lantai yang memiliki desain khusus dan diperuntukkan untuk membantu jalan mengarahkan tunanetra berjalan di sebuah jalan tertentu. Fasilitas ini tuh banyak sekali ditemui di kota-kota besar, salah satunya itu di Malioboro, kota Yogyakarta. Bentuk pola pada guiding block itu ada dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada guiding block dengan bentuk pola garis lurus seperti ini. Terus yang kedua ada pola bulatan-bulatan kecil seperti ini. Guiding block atau taktil paving guiding block dengan memiliki bentuk pola bulatan-bulatan kecil yang dikenal dengan taktil guiding block spot yang memiliki makna berhenti. Bentuk pola ini berfungsi untuk menjadi pemandu pada jalan penderita disabilitas, khususnya tunanetra, agar mengetahui pada tempat itu di mana mereka harus berhenti melangkah atau adanya peringatan terhadap perubahan keadaan jalan. Baik, langsung saja kami akan melakukan observasi di sepanjang jalan stasiun ke Jalan Sorowijayan. Baiklah, kelompok kami akan melakukan observasi terhadap guiding yang ada di sepanjang jalan ini dengan melihat apa aja kendala serta kendalanya. Baiklah, setelah kami melakukan observasi dari jalan stasiun sampai Jalan Sorowijayan, kami mendapatkan kendala-kendala seperti guiding blocknya ini ada yang hilang, banyak sekali yang hilang. Kemudian bolar silvernya juga di sini bisa teman-teman lihat copot satu, seperti itu. Kemudahan dalam pemberian pelayanan merupakan salah satu tugas wajib bagi negara, sehingga negara wajib memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan orang berkebutuhan khusus seperti orang tua, ibu hamil, dan anak-anak. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat serta PP Nomor 43 Tahun 1998 mengenai upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi, sehingga pemerintah wajib memenuhi hak atas setiap warganya. Salah satunya menyediakan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, seperti adanya guiding block pada setiap trotoar jalan. Guiding block merupakan marka yang dipasang untuk membantu penyandang disabilitas, khususnya bagi tunanetra untuk berjalan. Guiding block sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada lingkaran dan yang kedua ada garis lurus. Guiding block yang terletak di Jalan Kejaksaan sampai dengan Bestalan terdapat beberapa indikator yang sudah sesuai dan belum sesuai dalam Permen PU Nomor 30 Tahun 2006. Yang sudah sesuai diantaranya yaitu memiliki panjang dan lebar kotak sampai 30 cm dan pada setiap guiding block lebarnya mencapai 2,5 cm dan tingginya 0,5 cm. Kemudian bermotif garis-garis yang sesuai arah jalan serta terdapat guiding block yang berbentuk bulat. Kemudian yang menandakan
berupa situasi dan keadaan yang ada di trotoar jalan tersebut. Sedangkan yang belum sesuai yaitu pada jalan Kejaksaan sampai Kristalan terdapat beberapa building block yang hilang dan miring serta warna yang belum sesuai dengan standar yaitu berwarna silver. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang manfaat dari building block. Sebelumnya, kita kenalan dulu nih apa itu building block. Nah, building block merupakan yang khusus yang didesain untuk para difabel. Nah, Indonesia sendiri, building block itu merupakan ubin yang bertekstur atau berkontur yang biasanya berwarna silver atau kuning. Nah, manfaatnya yaitu 1, untuk membantu tunanetra berjalan tanpa takut tertabrak orang atau salah arah. 2, membantu tunanetra berjalan dengan aman. 3, mempercantik tampilan tatanan kota. Nah, fungsi lain dari building block yaitu untuk membantu memberikan nilai estetika lebih dan mempercantik tampilan-tampilan trotoar di sebuah kota. Dengan begitu, tentunya akan menjadi nilai lebih yang yaitu sebagai kota yang peduli dengan semua kebutuhan warga, tak terkecuali para penyandang tunanetra. Sebagian jalan yang kami perhatikan ada 2 jenis pemasangan dari building block, yaitu dengan baut ataupun ditempel. Nah, untuk kelemahannya yaitu untuk ditempel, building block akan cepat terlepas. Guiding block atau jalan pemandu yaitu tanda yang dikhususkan untuk para penyandang disabilitas, terutama untuk para penyandang tunanetra. Ada pun beberapa fungsi dari guiding block. Yang pertama itu untuk memandu tunanetra. Untuk memandu para tunanetra agar dapat berjalan tanpa harus takut tertabrak orang ataupun salah arah. Yang kedua, membantu menjadikan tunanetra aman dalam berjalan. Di dalam guiding block ini terdapat 2 bentuk guiding block. Yang pertama terdapat bentuk yang lurus menandakan bahwa jalan itu lurus, sedangkan yang berbentuk bulat memberikan aba-aba atau tanda bahwa ada jalan yang berbelok. Oke, fungsi yang terakhir itu mempercantik tampilan kota. Fungsi dari guiding block adalah untuk membantu memberikan nilai estetika lebih dan mempercantik tampilan-tampilan trotoar di sebuah kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa sekalian, warga Jogja dan sekitarnya. Jadi hari ini kami dari Universitas Ahmad Dahlan, Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan mata kuliah Kesehatan Publik, sedang melakukan inspeksi terhadap salah satu infrastruktur yang ada di jalan yang paling terkenal di Yogyakarta ini, yaitu Jalan Malioboro. Nah, di sini infrastruktur penunjang yang sedang kami inspeksi adalah guiding block atau penuntun bagi saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan pada penglihatan. Nah, di sini kami melakukan inspeksinya berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2006. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, apa yang kita lihat di sini itu setelah dilakukan pengukuran dengan teman-teman sekerja ini tidak memenuhi standar. Di mana setelah diukur, di sini terdapat tekstur ubin mengarah yang bermotif garis panjang yang ada di sini itu memiliki panjang sekitar 4,5 cm dan memiliki lebar 3,9 cm. Nah, lalu jarak di antara satu garis ke garis lain itu adalah sekitar
Nah, fungsi dari ubin yang bermotif bulatan ini untuk saudara kita yang memiliki keterbatasan, ini mengartikan bahwa kelandaian atau tekstur dari jalanan yang akan dilalui mereka berikutnya itu memiliki perubahan kemiringan, di mana berarti itu menandakan tekstur jalan akan menurun ataupun akan sedikit menanjak. Nah, berdasarkan peraturan menteri tadi, seperti yang bisa kita lihat di bawah, warnanya yang ada di sini itu berwarna silver. Sedangkan sesuai standar peraturan, seharusnya warna ini memiliki warna jingga ataupun kuning. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Keselamatan Publik akan memaparkan materi mengenai inspeksi guiding block, di mana kami memiliki subtema yaitu ciri-ciri dan bentuk dari guiding block. Ciri-ciri dan bentuk dari guiding block atau jalur pemandu ini adalah yang pertama, memiliki warna yang kontras. Guiding block biasanya memiliki warna yang kontras seperti kuning ataupun warna putih kesilveran. Hal ini digunakan untuk memudahkan dan memudahkan untuk melihat dan mengidentifikasi tanda tersebut. Yang kedua adalah bentuk. Bentuk dari guiding block sendiri umumnya memiliki persegi panjang atau bulat dengan ukuran yang cukup besar agar mudah terlihat. Biasanya memiliki panjang sekitar 30-40 cm dan lebar sekitar 15-20 cm. Permukaan tepi yaitu halus dan tidak kasar agar tidak melukai atau membahayakan penyandang tunanetra saat mereka menggunakan sebagai pemandu. Yang keempat, simbol atau teks. Beberapa guiding block dilengkapi dengan simbol atau teks yang dapat memberikan petunjuk arah atau informasi tambahan kepada penyandang tunanetra. Yang kelima, pemasangan guiding block. Pemasangan ini harus dipasang di tempat yang strategis seperti trotoar, jalan setapak, atau area publik yang sering dilalui oleh penyandang tunanetra. Mereka ditempatkan secara berurutan dan teratur untuk membentuk jalur penyandang panduan untuk jelas. Ketinggian guiding block biasanya ditempatkan dengan ketinggian yang sama dengan permukaan jalan atau trotoar yang memudahkan oleh tongkat atau kaki penyandang tunanetra. Beberapa kendala yang didapatkan yaitu ada beberapa dari guiding block yang sudah terlepas dari tempatnya. Ini melakukan inspeksi guiding block Dari arah Jalan Sosro Kusuman sampai Sudan Kerajaan. ikutin terus. Ini kita bisa lihat ya, ini tuh kurang 1 cm, kurang 2 malah, kurang 2 cm. Terus kalau misalkan dari ininya coba diukur. Dari tingginya ini juga kurang banget ya, bisa dilihat nih kurang berapa senti. Ini dari 25 ya, 25, 26, 27, 28, 29, 30, kurang 5 sentian. Terus ketebalannya coba lihat.
ketebalannya kurang. Soalnya kalau di menurut Permenhub ini 3,5 cm, ini cuma berapa? 0. Mungkin karena kita juga pakai penggaris, jadinya terdapat ini ya, kejanggalan instrumen. Ini bisa dilihat ya, pemerintah Jogja ini masih pada bolong-bolong. Kita kan lagi melakukan inspeksi terhadap guiding block yang berbentuk lingkaran ya. Ini juga kurang. Bisa dilihat ya, ini kurang 2 cm. Terus ininya itu kurang, banyak banget guys. Kurang 6 cm. Terus dari ketebalannya, coba kita lihat ketebalannya. Kurang banget, sebenarnya 3,5. Mungkin juga karena kita memakai ini kali ya, instrumen yang kurang tepat ya, dikarenakan keterbatasan instrumen. Di sini kita akan melakukan inspeksi tentang guiding block di Jalan Suryatmaja. Ikutin terus. Nah, kalau misalkan di pengukuran di Jalan Suryatmaja ini, kita bisa lihat ya, ini guiding block ini sesuai untuk lebarnya. Terus tingginya Kurang. tingginya ini Kurang. Untuk tingginya itu hanya 24 cm. 24 cm ya, which is gimana ini kurang 6 cm. Tidak sesuai dengan Permenhub. Terus yang ini Ketebalannya hanya 1 cm. Ketebalannya 1 cm dan ini tidak sesuai dengan Permenhub. lihat di sini banyak yang hilang, nggak ada. Terus ininya miring. Miring. Pemasangannya miring, tidak sesuai. Ini kita akan mengukur guiding block yang berbentuk lingkaran. Bisa dilihat ini lebarnya ini juga tidak sesuai. Coba tingginya. Tingginya sesuai. Kurang 1 cm. Iya. Terus ketebalannya? Ketebalannya juga kurang. Seharusnya ketebalan di Permenhub itu 3,5, ini cuma berapa? 0,5. Tidak sesuai. Tidak sesuai. Di sini saya akan menjelaskan daerah-daerah apa saja sih yang harus dipasang guiding block. Menurut dari sumber yang saya baca, dari Permen PU 30 tahun 2006 disebutkan bahwa guiding block itu bisa dipasang di depan jalur lalu lintas kendaraan, di depan pintu masuk atau keluar dari tangga atau fasilitas persilangan, di pintu masuk keluar pada terminal transportasi umum, pada pedestrian menghubungkan antara jalan dan bangunan, pada pemandu arah dari fasilitas umum. Ini contohnya seperti kayak begini ya. Ini kan pedestrian masuknya. Karena ini menghubungkan jalan dari Pajajaran ke Suryatmaja. Makanya ini kenapa harus dipasang guiding block? Di sini saya ingin memberitahu informasi tentang pemasangan guiding block. Banyak negara yang sudah mewajibkan melakukan pemasangan guiding block. Selain berguna untuk menunjang penyandang disabilitas, pemasangan guiding block ini juga bermanfaat untuk mendukung tatanan kota. Tapi guiding block ini umumnya dipasang di jalan fasilitas umum, contohnya di jalur bank, stasiun, terminal, dan lokasi-lokasi lainnya. Pada lokasi-lokasi luar gedung pun juga sudah banyak yang diterapkan guiding block. Untuk tempat-tempat luar ruangan, guiding block harus ada di trotoar, taman, area pengantrian, area dekat tangga, dan lain sebagainya. Pemasangan guiding block ini biasanya diletakkan dengan cara disejajarkan dengan nasi memanjang sesuai jalan. Untuk jalur yang dipasang guiding block ini biasanya pada jalur menuju tangga, jalan yang menghubungkan antara gedung dan jalan ramai kendaraan, dan lain sebagainya. Lantas, bagaimana cara menggunakan guiding block dengan benar dan aman? Yang pertama, tujuan ke kiri dan juga ke kanan dengan memakai tongkat. Jika penyandang disabilitas menggunakan tongkat sebagai alat bantu, gunakan tongkat untuk mengecek arah sebelum langkah. Ini akan membantu pengguna untuk mengetahui arah yang benar dan menghindari jalur yang salah. Kemudian yang kedua, trailing telusuri ubin pemandu dengan menggunakan tongkat. Guiding block biasanya berwarna putih atau kuning dan dilengkapi dengan tanda arah atau informasi lain. Trailing adalah teknik mengecek tekstur permukaan guiding block dengan menggunakan tongkat di atas ubin. Kemudian yang ketiga, pasangkan struktur guiding block dengan kaki. Ini akan membantu pengguna untuk mendapatkan informasi tambahan tentang ubin pemandu seperti kondisi permukaan dan ketinggian ubin. Kemudian yang keempat, waspadai ubin peringatan satu lapis. Ubin peringatan satu lapis biasanya digunakan sebagai tanda bahwa penyandang disabilitas harus waspada karena ada tutup jalan masuk ke rumah atau ke kantor atau dan lain-lain. Kemudian yang kelima, hentikan langkah jika ada ubin peringatan 2 lapis. Ubin peringatan 2 lapis digunakan sebagai tanda bahwa penyandang disabilitas harus berhenti karena ada peralihan arah atau ada rintangan dibuka seperti tiang listrik, pohon, lubang, penyeberangan, dan lain-lain.
Malioboro merupakan salah satu tempat wisata yang selalu ramai dikunjungi apabila para wisatawan berdatangan ke Yogyakarta. Dengan banyaknya orang dari luar maupun dalam Jogja yang berdatangan ke Malioboro, tentu perlu adanya fasilitas umum yang memadai, terutama untuk penyandang disabilitas. Akses bagi disabilitas yang tersedia di Malioboro salah satunya adalah guiding block. Nah, pemasangan guiding block sendiri yang berantakan tidak mencerminkan bahwa penyelenggara negara mengerti konsep aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas. Ini juga sekaligus bentuk kurangnya pengetahuan para penyelenggara akan pentingnya guiding block dan cara pemasangannya. Pemasangan guiding block dapat dilihat secara jelas jalur ini biasanya berwarna kuning mencolok dengan pola yang didesain sedemikian rupa. Warna kuning ini juga menandakan agar masyarakat umum harus berhati-hati pada saat melintas di area tersebut. Artinya, apabila kebetulan ada penyandang tunanetra sedang melintas, masyarakat diharap tidak ikut berjalan di guiding block. Karena bisa jadi kehadiran kita di jalur tersebut justru mengganggu dan menghambat perjalanan mereka. Sedangkan pola jalur guiding block harus dibuat secara bertekstur atau timbul, tidak rata dengan trotoar. Asalnya penyandang tunanetra perlu merasakan pola guiding block untuk dapat berjalan sesuai jalurnya. Selain itu, pembuatan jalur khusus ini juga harus terbebas dari benda-benda sekitar yang sekiranya dapat menghalangi guiding block. Sehingga trotoar yang dapat benar-benar menjadi area yang ramah disabilitas memudahkan mereka melintasi guiding block dengan aman dan nyaman, tanpa takut akan menabrak pot, tiang lampu, kursi pedestrian, hingga tembok bangunan. Nah, untuk mewujudkan trotoar yang ramah disabilitas dan bagi seluruh pejalan kaki, selain menyediakan fasilitas guiding block yang memadai, pemerintah perlu melakukan sosialisasi mengenai fungsi guiding block itu sendiri. Sebab kebanyakan masyarakat mengira bahwa jalur kuning dengan ubin bertekstur ini hanya sebagai hiasan trotoar saja. Teman-teman bisa dilihat pemasangan guiding block di sepanjang jalan Malioboro ini masih belum sesuai yang harusnya berwarna kuning, tetapi di sepanjang jalan Malioboro ini masih berwarna silver. Hal ini menandakan bahwa pemasangan guiding block belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Permen PU Nomor 30 Tahun 2006 mengenai pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan. Yeah, we can dance until we die. You and I will be young forever. 'Cause you make me feel like I'm living a teenage dream. The way you turn me on, I can't sleep. Let's run away, don't ever look back. Ever look back. Oh, my heart stops when you look at me. Just for a touch. Now baby, I believe this is real. So take it. Penyandang tunanetra merupakan seorang yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan. Penyandang tunanetra membutuhkan fasilitas atau petunjuk khusus dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya, terutama di tempat wisata atau tempat umum seperti ini. Penyandang tunanetra membutuhkan petunjuk untuk jalan atau yang kita kenali sebagai guiding block seperti yang kita lihat sekarang ini. Pada kesempatan kali ini saya beserta teman-teman kelompok saya berkesempatan untuk mengecek kondisi guiding block yang ada di Malioboro, dimulai dari Hamzah Batik sampai titik 0 km Yogyakarta. 2,5 adalah ukuran garis lebihnya. 3,5 adalah lebar dari guiding blocknya.
block ini yaitu jarak antara atau space antara building block dan juga benda lain seperti pot bunga ataupun pohon itu cukup lebar sehingga tidak mengganggu tunanetra yang melewati building block ini. Dan adapun kekurangan dari building block yang sudah kami cek yaitu ada beberapa yang sudah terlepas seperti ini. Ini juga sudah terlepas dan juga ada bagian yang miring seperti ini. Mungkin saja tongkatnya bisa terhambat dan itu bisa menyebabkan tunanetra terjatuh.